Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Isti Hormatulailah, bisa dipanggil Ibu Isti ataupun Ibu Ella. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu bertugas untuk mengajar kelas 9, khususnya kelas 9C. Nah, Ibu sekarang menempuh S1 jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, setelah ini jangan lupa melakukan absensi atau presensi kehadiran di WhatsApp grup kelas ya, dengan menuliskan nama, underscores, nomor absen, dalam kurung, hadir. Formatnya Ibu taruh di samping ya anak-anak. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu ingin bertanya sedikit kepada kalian. Nah, hari ini kalian pasti sudah sarapan pagi, ya kan? Atau belum nih? Sudah kan pasti. Nah, Ibu ingin bertanya, menu sarapan pada hari ini, kalian sudah sarapan apa? Apakah kalian sarapan dengan gambar di samping? Betul. Gambar di samping merupakan tempe dan kecap. Apakah ada yang menggunakan menu tersebut di dalam sarapan pada pagi hari ini? Tentu ada ya, pasti ada. Nah, kalau yang belum menggunakan lauk tersebut nggak apa-apa, Ibu masih beberapa menu di dalam slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, Ibu menampilkan gambar roti, keju, dan juga yogurt. Pasti ada yang menggunakan roti dan juga keju pada sarapan hari ini. Mungkin ada yang nggak suka nasi, makanya menggunakan roti. Mungkin juga ada yang habis makan, kemudian masih belum kenyang, makanya masih meminum yogurt. Nah, kalau boleh tahu, menu-menu tersebut atau produk tersebut itu hasil olahan dari kegiatan apa ya? Betul sekali. Menu tersebut merupakan hasil dari produk bioteknologi. Contoh ya, Ibu ambil satu, tempe. Tempe itu merupakan bahan olahan utamanya menggunakan kedelai. Namun, tidak mungkin kita hanya memakan kedelai mentah. Kedelai tersebut harus difermentasi dulu dengan cara dimasukkan ke dalam plastik atau diolah ke dalam plastik. Nah, proses fermentasinya atau pembuatan tempe itu dibantu oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganismenya ini bernama Rhizopus oligosporus. Selanjutnya, setelah diberikan mikroorganisme di kedelai, biasanya kedelai tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Pasti kalian tahu nih, tempe yang kita beli biasanya kan sudah ada plastik di dalamnya. Nah, kadang ada juga yang menggunakan daun, Bu, tidak hanya plastik. Betul sekali. Yang di daun itu diletakkan di tempat yang besar, kemudian ketika menjadi tempe, dipotong dan ditutup dengan daun. Namun, kalau yang di plastik itu, kedelai yang sudah diberikan mikroorganisme akan dimasukkan ke dalam plastik. Namun, dalam proses fermentasi itu diperlukan adanya udara agar proses fermentasinya itu berjalan dengan baik. Nah, kegunaan plastik tersebut ini nanti ketika dimasukkan ke dalam plastik diberi lubang agar oksigen dapat masuk ke dalam plastik tersebut dan fermentasi tempe tersebut berjalan dengan baik.
Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi konvensional. Jadi, nanti kita akan belajar banyak mengenai bioteknologi konvensional, kemudian ada produk-produk dari bioteknologi konvensional, ciri-ciri dari bioteknologi konvensional, dan juga dampak dari bioteknologi. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu ingin bertanya sedikit kepada kalian. Nah, hari ini kalian pasti sudah sarapan pagi, ya kan? Atau belum nih? Sudah kan pasti. Nah, Ibu ingin bertanya, menu sarapan pada hari ini, kalian sudah sarapan apa? Apakah kalian sarapan dengan gambar di samping? Betul. Gambar di samping merupakan tempe dan kecap. Apakah ada yang menggunakan menu tersebut di dalam sarapan pada pagi hari ini? Tentu ada ya, pasti ada. Nah, kalau yang belum menggunakan lauk tersebut nggak apa-apa, Ibu masih beberapa menu di dalam slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, Ibu menampilkan gambar roti, keju, dan juga yogurt. Pasti ada yang menggunakan roti dan juga keju pada sarapan hari ini. Mungkin ada yang nggak suka nasi, makanya menggunakan roti. Mungkin juga ada yang habis makan, kemudian masih belum kenyang, makanya masih meminum yogurt. Nah, kalau boleh tahu, menu-menu tersebut atau produk tersebut itu hasil olahan dari kegiatan apa ya? Betul sekali. Menu tersebut merupakan hasil dari produk bioteknologi. Contoh ya, Ibu ambil satu, tempe. Tempe itu merupakan bahan olahan utamanya menggunakan kedelai. Namun, tidak mungkin kita hanya memakan kedelai mentah. Kedelai tersebut harus difermentasi dulu dengan cara dimasukkan ke dalam plastik atau diolah ke dalam plastik. Nah, proses fermentasinya atau pembuatan tempe itu dibantu oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganismenya ini bernama Rhizopus oligosporus. Selanjutnya, setelah diberikan mikroorganisme di kedelai, biasanya kedelai tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Pasti kalian tahu nih, tempe yang kita beli biasanya kan sudah ada plastik di dalamnya. Nah, kadang ada juga yang menggunakan daun, Bu, tidak hanya plastik. Betul sekali. Yang di daun itu diletakkan di tempat yang besar, kemudian ketika menjadi tempe, dipotong dan ditutup dengan daun. Namun, kalau yang di plastik itu, kedelai yang sudah diberikan mikroorganisme akan dimasukkan ke dalam plastik. Namun, dalam proses fermentasi itu diperlukan adanya udara agar proses fermentasinya itu berjalan dengan baik. Nah, kegunaan plastik tersebut ini nanti ketika dimasukkan ke dalam plastik diberi lubang agar oksigen dapat masuk ke dalam plastik tersebut dan fermentasi tempe tersebut berjalan dengan baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bioteknologi konvensional. Jadi, nanti kita akan belajar banyak mengenai bioteknologi konvensional, kemudian ada produk-produk dari bioteknologi konvensional, ciri-ciri dari bioteknologi konvensional, dan juga dampak dari bioteknologi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua tujuan pembelajaran. Tujuan pertama yaitu melalui kegiatan diskusi secara berkelompok, kita dapat mengidentifikasi produk hasil bioteknologi konvensional dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam kehidupan sehari-hari beserta dengan mikroorganisme yang berperan sebagai agen bioteknologi. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan praktikum sederhana di rumah secara berkelompok, kita dapat membuat produk bioteknologi konvensional di bidang pangan. Baik, sekarang dimohon anak-anak untuk membuka LKPD yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp. Sekarang Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Namun,
kalian dimohon untuk memperhatikan gambar tersebut ya. Baik, di samping ibu sudah ada dua gambar A dan gambar B. Nah, gambar A, di sini ada contoh gambar tempe yang segar dan gambar B yaitu tempe yang mengalami pembusukan. Kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan dari gambar A dan gambar B? Mungkin kalian bertanya, kan itu sudah ibu jelaskan perbedaannya. Iya, sudah. Namun mungkin ada dari kalian yang mengetahui apakah ada perbedaan lain. Kan di gambar A tempenya segar, namun gambar B busuk. Mungkin apakah ada pendapat lain selain segar dan mengalami pembusukan? Betul sekali. Pada gambar A itu tempenya masih berbentuk segar dan juga tidak memiliki bau yang menyengat. Namun di gambar B itu sudah berpengaruh pada bentuk dari tempe dan juga bau dari tempe tersebut sudah berubah, aromanya sudah menjadi tidak sedap lagi. Baik, jadi perbedaan tersebut dikarenakan adanya lamanya proses fermentasi pada tempe. Jadi pada gambar B itu proses fermentasinya terjadi cukup lama sehingga menyebabkan tempe tersebut mengalami pembusukan. Nah, lamanya proses fermentasi ini menyebabkan degradasi protein lanjut sehingga menghasilkan amonia di dalamnya. Jadi, terjadi perubahan dari segi bentuk, rasa, dan juga aroma. Aromanya menjadi sangat tidak enak. Mungkin tempe-tempe tersebut itu juga masih dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai penyedap masakan. Itu kalau kalian pengen tahu bisa di searching di Google. Itu nanti ada penjelasan yang menyatakan bahwa tempe-tempe yang biasanya mengalami pembusukan itu dapat dijadikan tambahan untuk penyedap masakan. Begitu. Kemudian jangan lupa LKPD-nya sambil dibuka ya dan diamati. Setelah kita belajar mengenai perbedaan dari gambar A dan gambar B, dari tempe yang segar dan tempe yang mengalami pembusukan, setelah ini ibu akan bertanya lagi. Mungkin dari kalian apakah sudah ada yang mengerti tentang pengertian bioteknologi? Mungkin sudah ada ya yang memiliki gambaran dari pengertian bioteknologi. Baik, mungkin gambaran kalian seperti ini. Bu, bioteknologi ini merupakan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan suatu produk, Bu. Ya, benar. Namun, akan Ibu jelaskan sedikit mengenai pengertian bioteknologi. Bioteknologi sendiri berarti dari 3 kata. Yang pertama yaitu bio. Bios berarti hidup. Kemudian tekno berarti penerapan. Dan kata ketiga yaitu logos yang berarti ilmu. Sehingga bioteknologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Nah, di sini untuk bioteknologi konvensional sendiri itu memiliki pengertian yang berbeda, yaitu bioteknologi konvensional merupakan pemanfaatan organisme atau bahan yang dihasilkan organisme untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Jadi bioteknologi konvensional ini dilakukan dengan cara yang sederhana dengan bantuan mikroorganisme di dalam proses pembuatan produknya. Jadi begitu. Bioteknologi konvensional itu juga memiliki ciri-ciri loh anak-anak di dalamnya. Nah, di sini Ibu contohkan 5 ciri-ciri dari produk bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional, ciri-ciri pertamanya yaitu menggunakan atau dilakukan secara sederhana proses pembuatannya. Kemudian yang kedua, menggunakan mikroorganisme secara langsung. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak ada rekayasa genetika di dalamnya.
Kemudian yang keempat, itu tidak diproduksi dalam jumlah besar. Dan yang kelima, menggunakan peralatan sederhana dan mudah didapat. Untuk penjelasan lebih lanjut, Ibu taruh di samping ya. Jadi, ciri-cirinya Ibu sebutkan 5. Namun, dalam proses bioteknologi konvensional itu cukup mudah dilakukan karena menggunakan bahan-bahan yang sering kita temui di lingkungan sekitar. Contohnya tadi, tempe, bahan utamanya yaitu menggunakan kedelai. Kemudian ada juga yogurt, ada juga keju. Keju itu bahan utamanya menggunakan susu atau krim susu biasanya. Dan mungkin ada yang bertanya, Bu, apakah setiap bioteknologi konvensional itu dapat dilakukan secara sederhana? Benar sekali. Mengapa begitu? Nah, dibilang sederhana karena proses pembuatannya itu cukup mudah dan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan yang sederhana juga. Contohnya saja proses pembuatan tape. Nah, tape sendiri bahan utamanya kan bisa menggunakan singkong ataupun ketan beras ya, beras ketan. Nah, untuk singkong sendiri biasanya dalam proses pembuatan tape itu kan singkong yang utuh, kemudian dikupas, dibersihkan, lalu setelah dibersihkan biasanya direndam menggunakan air. Setelah direndam, dibersihkan, kemudian ditaruh di wadah. Wadahnya bisa berupa kayak ember ataupun wadah yang berasal dari sesek kayu atau tempat yang terbuat dari kayu yang bentuknya kotak biasanya. Itu dipotong-potong kemudian diberi ragi dan ditutup daun, kemudian dibiarkan berhari-hari agar menjadi tape. Nah, untuk tape sendiri kan proses pembuatannya cukup mudah, dilakukan dengan sederhana di rumah dan juga menggunakan peralatan yang kita miliki atau kita miliki seadanya. Contohnya saja tadi kan ember, kemudian untuk singkong sendiri kan mudah didapat juga di lingkungan sekitar. Nah, selain tape juga, tadi sudah Ibu singgung sedikit bahwa ada tempe, kemudian ada roti, dan juga yang lainnya. Sekarang dari kalian, apakah sudah tahu produk-produk apa yang termasuk dalam bioteknologi konvensional? Benar, tadi sudah Ibu sebutkan ada tempe, kemudian ada tape, kemudian ada oncom, ada yogurt, kemudian ada lagi nata de coco juga termasuk bioteknologi konvensional. Nah, kalau kecap itu bahan utamanya yaitu malika. Mikroorganisme yang berperan yaitu Aspergillus wenti. Kemudian ada oncom. Oncom itu bahan utamanya kacang merah. Kemudian mikroorganisme yang berperan di dalamnya yaitu Neutrospora crassa. Kemudian ada yogurt. Yogurt itu bahan utamanya susu. Kemudian mikroorganisme yang berperan ada Lactobacillus lactis. Kemudian ada keju yang bahan utamanya krim susu. Kemudian mikroorganisme yang berperan untuk proses pembuatan keju ada Penicillium camemberti. Kemudian ada tape. Tape bahan utamanya bisa singkong atau beras ketan. Kemudian mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, nanti penjelasan lanjutannya Ibu taruh di samping ya. Nanti ada beberapa contoh olahan dari produk bioteknologi konvensional. Proses tersebut dapat kalian lakukan di rumah masing-masing. Jadi kegiatan tersebut dapat kalian lakukan atau kalian laksanakan secara berkelompok di rumah. Jadi proses pembuatan bioteknologi konvensional ini dapat dilakukan dengan mudah di rumah masing-masing.
Kemudian, untuk penugasan di rumah, setiap kelompok membuat produk dari bioteknologi konvensional dan kemudian proses pembuatan produk tersebut dibuat menjadi video. Maksimal videonya durasinya 5 menit. Untuk produknya dapat memilih antara roti, kemudian tempe, ataupun tape. Kemudian untuk pengumpulan videonya melalui email ibu, nanti linknya ibu taruh di samping, yaitu istiqomatulaila7@gmail.com. Apabila ada kendala dalam kelompok, dapat memberitahu ibu melalui WA pribadi ke nomor 087 852 729 200. Untuk lebih lengkapnya, ibu taruh di samping ya. Tetap semangat anak-anakku, jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Kemudian apabila kalian segan untuk WA ibu secara pribadi, bisa tanya langsung di grup WhatsApp kelas masing-masing. Nah, anak-anak, kita sudah belajar banyak mengenai konsep dari bioteknologi itu sendiri. Pengertian dari bioteknologi yang terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada bios, kemudian ada tekno, dan ada logos. Kemudian ciri-ciri bioteknologi, yaitu tadi ada 5. Yang pertama, tadi dilakukan secara sederhana, menggunakan mikroorganisme secara langsung, kemudian tidak ada rekayasa genetika di dalamnya, dan lainnya. Kemudian untuk contoh produknya tadi sudah ada tempe, kecap, yogurt, kemudian ada nata de coco, oncom, dan lain sebagainya. Kemudian untuk dampak dari bioteknologi itu sendiri, bahwa kita ketahui bioteknologi itu memiliki dampak bagi kita, yaitu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran ini bisa diakibatkan dalam proses pembuatan misalnya tempe. Nah, apabila limbahnya tidak digunakan dengan baik atau tidak dikelola dengan baik, maka limbah dari tempe tersebut akan mengganggu pencemaran air di lingkungan sekitar, ataupun masih banyak dampak yang berpengaruh bagi kegiatan bioteknologi. Kemudian semoga dari pembelajaran kita hari ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai bioteknologi konvensional, sehingga anak-anak sudah memiliki sedikit gambaran mengenai apa sih contoh dari bioteknologi konvensional. Tetap semangat anak-anakku, jangan lupa jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dan sekali lagi ibu minta maaf apabila ada kesalahan selama proses pembelajaran ini. Mohon dimaafkan, sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.